dan pada maghrib yaitu kitab Nasoi Libat sampai menjelang sholat Isya. Adapun acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Al-Akbar TV dan juga TV digital Madu TV dan radio streaming Mas Media, atau bisa akses melalui sasfmsurabaya.net. Adapun untuk acara ini terbuka untuk umum, jadi untuk besok silahkan bawa saudaranya, bawa keluarganya untuk hadir mengikuti kajian ba'da maghrib. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mengawali kajian ba'da maghrib pada malam hari ini, semoga berkah buat kita semuanya, semoga maslahah dan manfaat, dan ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita buka bersama-sama dengan baca Sabil Matani. Al-Fatihah. Kepada beliau, Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki Istihya Lafin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita baru saja menyelesaikan sholat jamaah maghrib berjamaah, yang mudah-mudahan semua amal kita dan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan barokah sholat jamaah ini, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, tambah usia, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad sampai pada maqalah yang ke-29. Wal maqalatut tasi'atu wal ishrun, utawi maqalah yang ke-29, an Hamid Al-Laffaf rahimahullahu ta'ala, iku qala, benar-benar telah berkata siapa Hamid Al-Laffaf, arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhta'naha turqaha. Arba'atun, ada 4, minal umuri, dari beberapa perkara, talabnaha,
yang kami mencari kepada 4 perkara itu, fi arba'atin, di dalam 4, minal masalik, dari beberapa jalur, fa akhta'na, maka salah jalan siapa kita, turuqaha, pada jalannya 4 itu. Kami mencari 4 perkara, tapi justru menemukan 4 perkara ini pada perkara yang lain. Jadi mencari 4 tapi nggak ketemu 4, tapi ketemunya di 4 yang lain. Aitilkal umur al-arba'ah, yakni perkara-perkara yang 4 itu. Fawajadnaha, maka menemukan kita menemukan ha pada 4 itu, fi arba'atin ukhra, di dalam 4 yang lain, minal masalik, dari beberapa jalur. Mencari 4 tapi nggak ketemu 4 itu, ternyata ada pada jalan 4 yang lain. Apa itu? Tolabna, kami mencari, al-ghina, kekayaan. Bapak Ibu niki sedaya kepingin sugih nggih? Nggih Bu nggih. Sami kali kula ning ngoten. Kita mencari kekayaan, Pak. Ai al-yasar, kemudahan. Karena menurut kita itu kekayaan itu akan mudah. Urusan kalau kaya itu katanya mudah. Naik pesawat, kalau kaya itu mudah, Pak. Beli tiket yang bisnis kelas. Yang bisnis kelas sing arep dhewe sing ngombo niku sing nek ditumpaki iso sikile ndukur ngeten iki. Jarine wong-wong lho ya. Dipetek kursine njeglek ngeten. Kalau kaya segala urusan lancar katanya. Kita mencari kekayaan fil mali, di dalam harta benda. Lumrahnya kekayaan itu di dalam harta benda. Fawajadnahu, maka kami menemukan kekayaan itu, ail ghina, yakni kekayaan itu, fil qanaah, di dalam qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum. Jadi kami mencari kekayaan, mencari kemudahan hidup, tapi justru kami nggak menemukan di dalam harta itu, kami menemukannya di dalam qanaah. Jero niki Pak, jero. Orang kalau sudah qanaah itu kaya betul. Dan orang yang tidak melihat kekayaan orang lain itu pasti kaya. Orang kan sering melihat kekayaan orang lain, padahal kekayaan itu takdir Allah. Dan takdir itu pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau orang misalkan orang punya sepeda ontel, lihat orang sepeda motor, kepingin sepeda motor. Punya sepeda motor, lihat roda 4 mobil, kepingin mobil. Sudah punya roda 4, kepingin roda 8, prauto. Ya, kepingin trailer prauto. Sudah punya roda 8, pengen roda yang banyak, sepur.
Sudah punya sepur, kepingin pesawat, terus tidak ada puasnya. Itu tidak puas, Bu, namanya. Tapi dengan qanaah, orang itu akan kaya raya. Dia tahu takdirnya nggak akan sama dengan orang lain. Kalau orang lain begitu, saya begini. Nggak sama. Nggak patut kita iri kepada orang lain. Makanya qanaah, saya mencari kekayaan di dalam harta tidak ketemu, tapi ketemunya justru ada pada qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum. Tapi ya sulit, Pak, sulit sekali. Walaupun sulit, tetap harus kita kejar. Orang qanaah itu tidak harus miskin, tergantung. Itu yang pertama. Jadi mencari kekayaan bukan justru lewat harta, tapi lewat qanaah. Niki ngomongnya gampang niki, Pak. Prakteke sing angel. Nun, prakteke sing angel. Cara duwe bojo ngoten qanaah niku enak, Pak. Duwe bojo ngene wis qanaah wis. Ya wis iki tak terima, alhamdulillah, alhamdulillah. Tibake ndelok bojone wong lah. Sing marahi niku lak ningali wong liya niku, Pak. Coba semua itu begini. Semua itu qanaah, caranya qanaah bagaimana? Tidak pernah melihat takdir orang lain. Tidak pernah melihat takdir orang lain. Bojoku sing paling apik. Ya, duwe anak-anakku sing paling apik. Duwe rumahku sing paling apik. Insyaallah qanaah. Insyaallah qanaah. Tapi nih ngelirik omahe wong, ngelirik bojone wong, itu menimbulkan kemerungsung di hati. Akhirnya tidak pernah kaya, Pak. Takdirnya segitu, melihat orang lain segini, maka terus merasa tidak puas dan kepingin. Akhirnya nggak kaya-kaya. Qanaah itu apa? Ai fir ridha, di dalam ridha, bil kismati, terhadap pembagian Allah, wa fi sukunil qalbi, dan di dalam tenangnya hati, inda adamil ma'lufati, ketika menghadapi tidak adanya rizki-rizki yang biasa. Bagi orang yang qanaah tenang saja, Pak, tenang saja. Bah tangga duwe apa gak ngurus. Gak ngurus. Tapi orang nggak qanaah sakit hati terus, Pak. Lihat tetangga itu, masya Allah, anak tanggane bangun omah, cekot. Terus marang ngono mobil anyar teko, aduh tambah sesek dodoi. Terus kelungu sak keluarga daftar haji, aduh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ono wong mati perkara mikirna tangga ya iki, Pak. Wa talabna rahah. Wa talabna mencari, kita mencari, wa talabna lan kita mencari ar-rahah. Pada kesenangan hidup. Pada kesenangan ai zawalul masyaqqah. Tidak adanya masyaqqah, tidak adanya kesulitan hidup, fis sarwati, di dalam banyaknya harta, ai kasratul mali, yakni banyaknya harta. Kami kepingin rohah itu senang itu dengan banyaknya harta. Dengan harta saya bisa rekreasi ke sana.
Dengan harta saya bisa tidur di hotel. Saya sering Pak tidur di hotel sering, tapi ya diinapkan orang, ya diinapkan. Ya, diinapkan. Saya bisa dengan harta saya bisa merasakan apa saja di dunia ini. Apa yang tidak bisa saya rasakan dengan uang. Memang secara akal Pak, orang enak itu butuh bondo, nggih. Butuh bondo. Saya kepingin jalan-jalan sama anak-anak, sama istri ke Malang saja Pak. Ini nggih bondo Bu, bondo. Sekedar untuk jalan-jalan ke Malang, ke Batu, apa namanya, beli belanja-belanja itu kan butuh bondo nggih. Kita mengira bahwa banyaknya harta itu bisa menyenangkan Pak. Tapi fawajadnaha, kami temukan fi qillatil mali, di dalam sedikitnya harta. Aneh. Kami mencari ketenangan, kesenangan, tapi tidak kami dapatkan. Kami justru mendapatkan ketenangan itu pada sedikit harta. Jadi pikir-pikir benar Pak. Kalau banyak harta itu keinginan kuat Pak. Ya, kepinginan banyak. Ibu-ibu ini karena ya mohon maaf, mau ngaji ini kan nggak punya harta. Kalau punya harta ke mall Bu sampean Bu. Misalkan sampean habis oleh warisan miliaran, terus ngaji begini, oh gak kira, beli ini, beli itu. Kalau punya harta banyak, kepingin ke sana, kepingin ke sini. Sama dengan orang itu loh Pak, orang sehat itu, orang sehat dan banyak duit, banyak uang, itu keinginannya banyak sekali. Ingin ini, ingin itu. Barang kena sakit, keinginan cuma satu Pak, apa? Sehat. Sama dengan orang yang punya uang, nggak pernah kelihatan di masjid ya, nggak pernah kelihatan di majelis. Telepon nandi, sampean Mbak, aku nang Tunjungan Plaza iki. Mari ngono nang Royal Plaza. Lah kok plaza-plazahan tok iki, Dek. Barang gak duwe-duwe, anteng. Anteng. Ya tidak semuanya orang begitu, Pak. Tidak semua orang begitu, tapi rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Rata-rata orang yang nggak punya apa-apa itu anteng dan cenderung istiqomah. Cenderung istiqomah. Istiqomah sholat, istiqomah ngaji. Barang duwe akeh. Ya gak sampean tok, termasuk ustadz barang. Astagfirullahaladzim. Ya, kita semua belajar dengan ini, Pak. Belajar dengan ini. Bahwa orang yang banyak uang itu, banyak harta itu kekarepannya akeh. Banyak sekali keinginan. Tapi kalau nggak punya uang, keinginan cuma satu. Jaluk nanggone Allah supaya dikei duit akeh. Kemudian watolabna dan kami mencari al-ladzat ay halawatuz zauq, kelezatan, wa nurul basar, pandangan yang bercahaya, wa khudurul marju, dan terwujudnya apa yang diinginkan, fin ni'mah, di dalam kenikmatan. Artinya nikmat, wa hiya ma qasadna bihin naf,
apa yang dimaksudkan tentang kemanfaatan, fawajadnaha, dan kami mendapatkannya, ay ladzat, kelezatan itu, fil badanis sahih, di dalam badan yang sehat. Di dalam badan yang sehat. Ya, tadi dikatakan orang yang sehat itu banyak keinginannya, tapi orang yang sakit satu. Ya sehat itu Pak, sehat itu mahal Bu. Kalau ada jual tokonya sehat, saya beli Pak itu Pak. Saya beli. Nggak ada tokonya sehat. Nah, sekarang itu nikmat yang terbesar adalah sempat dan sehat. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan sempat. Kemudian yang keempat, wa talabnal ilma, dan kami mencari ilmu. Fi batnin syab'in, di dalam perut yang kenyang, fawajadnahu, dan kami mendapatkannya, fi batnin ja'i, di dalam perut yang lapar. Dikiranya ilmu itu bisa didapatkan karena perut yang kenyang Pak. Enggak. Kalau panjenengan kekenyangan terus dipakai ngaji gitu, kira-kira konsentrasi atau angap-angop? Angop Pak. Tapi ini kan belum makan ya. Nanti habis sisa makan. Ternyata ditemukan ilmu itu dalam kondisi perut yang lapar. Saya punya pengalaman Pak. Ini untuk anak-anak menghafal Al-Quran itu di rumah ya. Anak-anak yang cenderung kekenyangan itu sulit menghafal. Tapi kalau anak yang lapar itu cepat Pak, cepat menghafal. Karena perut kosong itu mudah untuk menghafal Al-Quran, itu mudah. Kalau perut kenyang, gawane ngantuk. Wa fi nuskhatin, di dalam satu naskah, wala talabna rizqa, dan kami mencari rizki, fil ardi, di dalam bumi. Fawajadnahu fis sama, justru kami mendapatkan rizki itu dari langit. Ay maksuman fis sama, rizki itu pembagiannya di langit. Makanya teruslah berdoa, teruslah berusaha, karena sesungguhnya rizki yang sesungguhnya itu ada di langit. Seperti sholat duha itu Pak, fa in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu, kalau rizkiku masih di langit, tolong ya Allah turunkan. Kalau ke Allah itu tolong turunkan. Terus fa in kana rizqina fil ard fa akhrijhu, kalau di bumi tolong keluarkan. Fa in kana ba'idan, kalau masih jauh, fa qarribhu, dekatkan ya Allah. Fa in kana haraman fa tahhirhu, kalau masih haram maka bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah. Itu salah satu doa salat duha. Karena sesungguhnya pembagian rizki itu di langit, bukan di bumi. Di bumi hanya sekedar kita ibadah, bekerja. Jadi bagi seorang mukmin itu bekerja adalah ibadah. Saya menjalankan perintah Allah. Yang penting kita bergerak. Al-harakah barokah. Bergerak itu berkah. Selama manusia masih bergerak, insya Allah masih ada rezeki di sana. Sudah Pak. Jadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya, monggo Pak. Pak Yahya. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Yai. Nggih, Pak ya. Harta, kona'ah. Kona'ah kan tidak bisa berdiri sendiri Yai. Ada wiro, ada zuhud. Nah, ini mohon penjelasannya. Iya. Ini langsung qanaah ya. Jadi qanaah itu sebuah proses terakhir ya, dari sebuah pembentukan hati yang yakin akan rizki dari Allah. Qanaah itu kan asalnya yakin Pak, rizki itu sing ngedum Allah, yang bagi Allah. Tidak mungkin keliru, rizki itu dibagi Allah, tidak mungkin keliru. Ini kalau kita yakin. Yang bikin kita kemerungsung itu karena nggak yakin. Nggak yakin kalau rizki jadi iri Pak. Qanaah itu bisa membersihkan hati dari sifat iri dan dengki. Iri terhadap rizki orang lain. Qanaah itu yakin rizki saya dibagi oleh Allah, tidak akan keliru sedikit pun. Orang jualan sana-sana, tapi yang beli ya ada sendiri. Kalau malah bingung nih mikir no rezeki niku, wong sak moten katai dodolan niku ono dewe-dewe langganane. Itu qanaah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi kehidupan mereka di dalam masalah dunia. Ya. Enggak akan keliru, Pak. Enggak akan keliru. Ini harus didengungkan terus. Rizki itu dibagi oleh Allah, tidak akan keliru. Anggite ana wong lanang gandeng bojone liwat embong mriku. Dadak ketok wong wedok ayu. Lah iki jane sing cocok bojoku iki dudu iki lah. Jadi ini bagian dari iman Pak. Bagian dari iman. Iman kan ada 77 cabang. Yang paling rendah adalah la ilaha illallah. Menyingkirkan apa? Menyingkirkan halangan dari jalan. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Dan qanaah itu bagian dari iman. Wis pokoknya mboten keliru Bu, mboten keliru. Saya pernah dari masjid ini pulang, rencananya pulang Pak saya, rencananya pulang karena istirahat sudah. Jadi di tengah-tengah perjalanan di daerah Kupang Indah itu ditelepon sama orang. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Jenengan di mana Yai? Saya mau pulang Pak dari Masjid Al-Akbar ini Pak. Saya ngundang penceramah Kiai. Dadak barusan ngabari kecelakaan ya. Jenengan bisa ke sini ya? Bisa ke sini ya? Saya butuh penceramah ini ya. Oh, langsung kalau menggok langsung beliau. Itu sudah diatur sama Allah Pak. Nggak ada yang keliru. Termasuk itu bangun sifat qanaah. Jadi tidak ada rezeki yang keliru. Sehingga kita nerima terus. Terus mohon maaf ya Pak, saya kan beberapa waktu yang lalu itu diuji sakit sama Allah. Sakitnya itu ya aneh, langsung masuk rumah sakit. Di hari yang sama, saya itu ada pengajian itu 3. Pengajian itu 3 Pak. Ya enggak bisa datang saya. Masuk rumah sakit, ya mungkin digantikan ustadz lain. Sudah bukan rezeki saya, bukan rezeki, ya sudah dibagi sama Allah. 10 hari di rumah sakit, mau apa? Itu keyakinan rezeki itu dari Allah. Sehingga kita tenang Pak, tenang. Dan kalau ada keyakinan rezeki itu akan tertukar, ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin rezeki kita tukar itu.
Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Hewan yang melata sekalipun sudah dijamin rezekinya sama Allah, apalagi manusia ini. Jadi tidak usah khawatir, Allah telah membagi itu. Oh, kalau sudah begini, kaya Pak, orang kaya itu. Kira-kira begitu Pak Yahya. Kira-kira keyakinan qanaah itu seperti itu. Ya, baik Pak, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tulisan di truk itu seperti ini Ustaz. Bahagia hanya milik orang-orang yang bersyukur. Seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, saya sependapat Pak. Saya sependapat. Jadi bersyukur itu juga termasuk cara menuju bahagia. Cara menuju bahagia. Kalau qanaah itu menerima pembagian Allah kepadanya. Kalau syukur itu lebih dalam lagi Pak. Syukur itu lebih dalam lagi. Syukur itu nikmat yang telah diterima oleh dia. Lah orang bisa bersyukur itu kadang-kadang membandingkan. Ada orang dikasih sakit. Sakitnya hanya biasa. Tapi tiba-tiba melihat orang lain sakitnya parah. Itu bersyukur, Pak. Bersyukur. Tiba-tiba orang lain itu nek cara Jawane selamat gitu, Pak. Wong Jawa niku selamat, pokoknya selamat. Saya mengalami kecelakaan. Patah tangan kiri saya. Kemudian ada tamu ke rumah bertanya, "Pak, nyenengan kecelakaan, Pak. Gimana, Pak?" "Wah, alhamdulillah aku. Alhamdulillah. Sik tangan tok sing kiwa sing kena." Nah, dia sing tengen iki ya apa? Wong yang tangan yang dipakai itu yang kanan. Terus ada orang yang kanan yang kena. "Oh, alhamdulillah. Wong sebelah iku sikile kena. Patah kakinya." Barang sikile kena terus disambangi wong. "Alhamdulillah, aku si urip." Jadi tidak ada ceritanya. Syukur terus pokoknya. Syukur terus. Dan itulah kunci bahagia. Antara syukur dan qanaah itu kakak adik, Pak. Kakak adik. Kakaknya syukur, adiknya qanaah. Dan itu seharusnya harus bersama-sama. Seharusnya harus bersama-sama. Antara syukur dan qanaah itu harus bersama-sama. Karena kunci bahagia itu ada pada syukur kita itu dan qanaah kita. Iya, begitu Pak ya. Mungkin yang lain? Nah, itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz, Iya Pak. gimana agar kita selalu konsisten untuk selalu rasa bersyukur, kan namanya manusia kan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya, memang yang sulit itu konsisten dalam hidup. Sabar itu mudah, tapi konsisten dalam sabar sulit, Pak. Syukur itu mudah, tapi konsisten terus syukur itu sulit. Qanaah mudah, tapi terus qanaah ini sulit. Jalannya hanya satu, Pak. Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kita harus terus ngaji, Pak. Ngaji tentang ilmu syukur, tentang ilmu qanaah, tentang ilmu sabar. Terus sehingga otak kita ini terus dicekoki masalah syukur, masalah qanaah. Dan kemudian hal yang terkecil, hal yang paling kecil harus kita syukuri. Jadi praktek syukur, praktek sabar itu harus yang paling kecil. Kalau yang paling kecil saja tidak dapat kita syukuri, apalagi yang besar. Ya tadi loh,
Kita itu bersyukur bahwa ada orang yang lebih dari kita penyakitnya. Kalau kecelakaan itu organ tubuhnya itu dari yang paling kecil, dari yang paling kecil. Misalkan kita bersama keluarga, istri, dek kita syukur ya dek, ada suami yang merasa belum bisa mencukupi istrinya. Dek, saya belum bisa mencukupi kamu, kata istrinya. Sudah mas, apalagi kita sudah punya rumah, kita sudah punya rumah, dan kita sudah makan tiap hari, apalagi yang dicari. Kemudian yang punya rumah kontrak, kita sudah punya rumah tapi kontrak, ya nggak apa-apa, kita syukuri. Nah, ini semua adalah jalan menuju bahagia dengan ilmu, dan yang paling kecil kita syukuri, Pak, yang paling kecil. Jadi kehidupan kita tidak ada kecuali dinaungi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, sudah azan Isya. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.